Shalom, halo sobat mahasiswa, perkenalkan nama saya Tiara Safitri Jebua. Saya berasal dari Provinsi Riau. Saya dari Prodi Pendidikan Penyuluh Agama semester 1 dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, yaitu kampus Shalom. Nah, sobat mahasiswa, di sini saya akan memaparkan tentang sejarah sosiologi pendidikan. Namun sebelumnya kita harus mengerti apa itu sih pengertian dari ilmu sosiologi. Nah, sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat. Objek kajian sosiologi tidak lain adalah kehidupan masyarakat. Kata sosiologi berasal dari kata bahasa Yunani yang terdiri dari kata sosius yang artinya masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Ilmu sosiologi pertama kali dikemukakan oleh seorang filsafat dari Prancis bernama Auguste Comte pada tahun 1839. Oleh karena itu Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Dan kita masuk di sejarah sosiologi pendidikan. Sejarah sosiologi pada awalnya sosiologi lahir dan berkembang di Eropa. Sosiologi lahir didasari akibat adanya guncangan sosial dari efek revolusi industri di Prancis. Efek tersebut mengakibatkan banyak terjadinya eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, kemudian Auguste Comte merancang sebuah penelitian sosial yang digunakan untuk mempelajari pola kehidupan perilaku masyarakat pada abad ke-19. Penelitian sosial tersebut dilakukan secara ilmiah yang kemudian dikenal sebagai sosiologi. Tahukah kamu kalau pendidikan itu bukan cuma soal belajar di kelas, tapi juga bagaimana masyarakat membentuk cara kita untuk belajar. Bagian yang pertama, akar sosiologi pendidikan itu berawal dari abad ke-19 ketika para pemikir seperti Emile Durkheim bilang pendidikan itu bukan sekedar transfer ilmu tapi juga cara masyarakat menanamkan nilai dan norma. Durkheim percaya kalau sekolah itu adalah miniatur masyarakat. Yang bagian kedua yaitu era pemikiran kritis. Masuk pada abad ke-20, tokoh Karl Marx dan pengikutnya yang melihat pendidikan sering dipakai untuk mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu. Di sisi lain, Max Weber menekankan pentingnya status dan birokrasi dalam sistem pendidikan. Yang ketiga yaitu pendidikan modern. Tahun 1960-an ke atas muncul sosiologi seperti Pierre Bourdieu dengan konsep habitus dan model kultural. Ia menunjukkan bagaimana latar belakang keluarga juga dapat mempengaruhi peluang anak dalam pendidikan. Dari sini lahirlah kesadaran bahwa pendidikan juga bisa jadi alat mobilitas sosial, tapi juga bisa memperkuat ketidakadilan. Nah, bagian yang keempat yaitu relevansi sekarang. Di era digital, sosiologi pendidikan menyoroti isu-isu baru seperti kesenjangan teknologi, akses pendidikan online, dan bagaimana media sosial membentuk cara belajar generasi muda sekarang. Ciri-ciri sosiologi yaitu empiris dan teoritis. Empiris yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan tidak bersifat spekulatif. Dan sedangkan teoritis yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dibangun menjadi sebuah teori yang disusun secara logis. Dari sejarah sosiologi pendidikan mengajarkan kita satu hal penting, pendidikan bukan hanya urusan individu tapi juga cerminan masyarakat. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang sejarah sosiologi pendidikan. Jika ada kesalahan, kekurangan mohon untuk dimaklumi karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sampai jumpa lagi sobat mahasiswa. Saya Tiara Safitri Jebua mengundurkan diri. Shalom untuk kita semua.